Kalau untuk tanggung jawab di perusahaan ini ditulis tanggung jawab itu ini tim HACCP harus berasal dari semua titik ya, semua titik yang mungkin dirasa perlu, yang dirasa ini misalnya bagian penerimaan itu nggak ada. Padahal biasanya penerimaan itu ya bagian penerimaan itu yang mengawasi titik awal kualitas bahan baku seperti itu ya. Ini belum ada. Nah, seperti itu. Jadi kemudian yang kedua oke dari proses produksi oke ya. Dari QC oke, gitu kan. Kemudian nah, misalnya dari gudang gitu. Itu kan sebenarnya nggak apa-apa ya karena itu juga mempengaruhi gudang itu juga menjadi salah satu titik tapi apa namanya ya nanti tergantung tergantung analisisnya ya apakah menjadi CCP atau tidak gitu tapi biasanya kan kalau gudang kalau itu adalah penyimpanannya beku gitu ya itu bisa menjadi CCP. Oke, keahlian dan pelatihan yang pernah diikuti. Jadi ini pelatihan, disebutkan pelatihan-pelatihannya. Boleh ini pelatihan manajemen produksi pangan, pelatihan GMI, pelatihan HACCP. Oke, pelatihan QC, QA, dan sebagainya ya, sudah. Pelatihan proses pengolahan, sanitasi, proses pengolahan dan sanitasi, dan food safety, GMP, HACCP. Pelatihan sertifikasi, pengolahan CCPPOB, sertifikasi HACCP, audit internal. Oke. Nah, tanggung jawab dalam perusahaan, nah, maksudnya ini adalah tanggung jawab dalam tim ya. Tanggung jawab dalam tim itu sebagai apa? Misalnya ada sebagai ketua, ada sebagai anggota, gitu. Ya, ini bukan yang mengawasi bahan baku dan lain-lain seperti itu ya. Ini tanggung jawab dalam timnya. Oke, kemudian di sini ini belum ada tanda tangannya nih. Seperti itu. Oke, ini untuk kelas 5A ya. Nah, ini kalau yang ke babku, oke, ini sudah ini ya, sudah sesuai. Oke, udah benar ini. Jenderal Manager, QA, Staff Engineering, QC, Staff Produksi. Oke, mungkin cuma ini aja. Nah, ini sebagai ketua anggota-anggota. Oke. Oke, seperti itu ya untuk kelas 5A. Saya lanjutkan lagi. Nah, untuk deskripsi produk. Nah, deskripsi produk itu di sini nama produk, bahan baku yang digunakan, karakteristik produk, akhir yang akhir yang penting. Tekstur mie, warna, aroma khas bumbu, rasa gurih. Oke, ini sepertinya karakteristik produk itu nanti bisa ini kan berdasarkan dari perusahaan ya. Nah, kalau berdasarkan dari SNI, karakteristiknya apa? Ini sepertinya belum terstatement ya. Metode transportasi diantar dengan motor, metode penyajian disajikan dalam kemasan paper box. Oh, ini satuan seperti itu ya. Kondisi kemenyimpanan ruang dan kering. Oke, yang ini, oke, ya udah. Oke ya, sudah cukup kalau yang ini. Tapi mungkin nanti ada yang perlu ditambahkan tadi ya. Disetujui oleh masih kosong siapa? Nah ini menjadi catatan ya. Kalau untuk hasil survei plan ini harus ada yang menyetujui siapa nih gitu. Namanya siapa? Oke, saya lanjutkan. Deskripsi produk, penggunaan. Nah, penggunaan itu kaitannya dengan usia berapa sampai berapa gitu ya. Kalau ini deskripsi secara konsumsi, berarti konsumsi sebagai makanan siap saji yang dapat dimakan langsung setelah panas dan dipanggang sebentar untuk mendapatkan tekstur kulit tortilla yang lebih renyah. Dapat disajikan sebagai makanan utama atau camilan. Biasanya disambut dengan, oke. Penggunaan produk. Semua kalangan, mulai dari anak hingga remaja, membutuhkan makanan praktis. Oke, untuk semua ya. Oke. Disetujui oleh ini ya. Oke, selanjutnya diagram alir. Oke. Nah, diagram alir sudah diverifikasi.
Di sini harus ada catatannya ya. Ini diverifikasi oleh siapa? Diagram Allen telah diverifikasi oleh biasanya oleh ini kan yang buat oleh tim Hasab ya. Nah, diagram Allen sudah diverifikasi oleh siapa nih di sini? Eh, kepala produksinya gitu ya. Gitu. Terus nanti baru diagram Allen ya. Oke, sekarang saya mau membahas mengenai ini ya, peluang ya, peluang dan identifikasi bahaya. Oke, saya rasa teman-teman ini sudah cukup bagus untuk mengidentifikasi bahaya ya. Nah, pada intinya tortilla, tortilla pertumbuhan kapang, Bacillus serius. Tolong disimpan lama tindakan pengendaliannya. Nah, oke, ini tanggal penilaian dibuang setelah tortilla tidak bagus. Peluangnya medium, not signifikan. Residu kimia disimpan berdekatan dengan bahan kimia, pencitraan bahan kimia. Oke, signifikan. Oh, sorry. Oke, untuk kimia, kira-kira ini ya, yang residu kimia di sini disimpan berdekatan dengan bahan kimia atau terjebak bahan kimia. Ini sesuatu yang bisa kita kendalikan nggak yang ini? Kalau sesuatu yang bisa kita kendalikan, artinya kan sebenarnya seperti ini ya. Kalau misalnya kita kendalikan dengan yang apa ya? Kita kendalikan dengan GMP, gitu ya. Kan level HACCP itu kan di atasnya GMP dan SSOP ya. Nah, kalau ini kita bisa kendalikan, artinya bisa penyimpanannya bisa apa dikondisikan jauh seperti itu ya atau di ruang yang berbeda, maka ini not signifikan harusnya gitu. Karena kan sebenarnya kalau ini kan tidak peluangnya rendah, kepalanya memang tinggi gitu ya. Ini kalau peluangnya rendah, kepalanya tinggi gitu kan. Dan ini bisa kita kondisikan keparahannya sorry, peluangnya rendah tinggi ini harusnya not signifikan gitu. Kenapa? Karena kita bisa adjust atau kita bisa apa ya, kita bisa memberikan justifikasi untuk menyimpan dengan ruangan yang berbeda. Nah, itu berarti harusnya bisa. Kalau hasil SAP itu levelnya kan lebih tinggi ya, lebih ke arah pencegahan yang sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan gitu. Ini bisa nih gitu kan karena dengan residu kimia ini bisa kita kendalikan dengan menyimpan menyimpan di tempat yang berbeda gitu ya. Oke. Ini juga ya, debu serpihan ini kan bisa kita kendalikan ya, kita bisa kendalikan dengan cara pencucian gitu kan. Akhirnya tindakan pengendaliannya adalah dengan eh, misalnya organoleptik dengan visual ya, tidak ada debu, tidak ada serangga, kemudian dilakukan pembersihan setelahnya itu bisa. Jadinya di sini harusnya dia not signifikan gitu ya. Nah, kemudian yang saya ingin adalah yang ini ya, yang mikrobiologi, yang biologi. Aspergillus penicillium, kemudian Bacillus cereus ini adalah kapang, ya kan? Nah, kapang itu kapang itu mungkin bisa pada saat kita proses ini bisa membuat ini kita bisa kendalikan gitu ya. Pada saat diproses kalau kita suhunya di atas 70 itu bisa. Tapi kalau misalnya terlalu lama, kapang-kapang ini bisa menimbulkan toksin tidak? Yang menyebabkan produknya itu ya sudah tidak bisa dikonsumsi, seperti itu. Ya, kalau sudah ada toksinnya misalnya dari sini ya, berarti dia peluangnya tinggi, keparahannya tinggi. Harusnya di sini adalah signifikan gitu. Ya, keparahannya tinggi. Kenapa? Karena toksin itu kalau sudah masuk ke makanan sudah tidak bisa lagi dihilangkan kecuali hanya dibuang gitu ya. Seperti itu. Oke, nah kecuali gini, tortilla misalnya, di sini kimianya adalah, ini kan residu kimia, penyebabnya adalah dari berdekatan dengan bahan kimia atau terlibat bahan kimia. Beda beda cerita kalau misalnya kimianya itu adalah dari, misalnya proses produksi sebelumnya gitu kan. Misalnya kalau kita kita tuh, misalnya bakso itu kan biasanya kalau diproses dengan ditambahkan misalnya untuk mengawetkan dagingnya ditambahkan formalin atau boraks. Nah, itu beda lagi ya. Jadi di sini kimianya adalah
adanya formalin atau boraks gitu ya, berarti di sini bahayanya jadi signifikan gitu. Kenapa? Karena kita tidak bisa kendalikan di situ karena itu berasal dari supplier ya atau berasal dari bukan dari perusahaan kita, istilahnya seperti itu, ya. Nah, dengan menaruh menaruh barang kimia jauh dari tempat produksi, ini kita bisa kendalikan dengan GMP, ya. Kalau kita bisa kendalikan dengan GMP, berarti di sini not signifikan, gitu. Oke, sayuran sekarang. Sayuran adalah E. coli Salmonella, ini pestisida, ya, oke, debu pasir, oke, yang ini sudah benar ya. Yang sayuran ini sudah betul, kontaminasinya ini karena suhunya tidak sesuai atau dari tanah gitu ya, misalnya kontaminasi dari tanah, di sini simpan sayuran suhu yang tepat, sanitasi. Nah, jadi dibersihkan intinya gitu ya. Ini signifikan ya. Kemudian residu kimia dari pestisida ya, karena ini tidak bisa kita kendalikan. Nah, kemudian kita kendalikannya. Ini kan ada tulisannya adalah tindakan pengendalian atau pencegahan. Kalau sudah ada kalau sudah ada nih, misalnya ada E. coli bakteri. Nah, E. coli, Salmonella, apa yang kita bisa kendalikan kalau misalnya di bahan baku kita ada itu gitu? Apa kira-kira? Simpan sayuran di suhu yang tepat, sanitasi alat dan bahan. Nah, sekarang kondisi sayurannya kalau misalnya ada tanahnya, kemudian ada kontaminasi E. coli, Salmonella. Nah, harus diapakan pencegahannya di sini? Itu ya, itu yang belum ya. Nah, di sini dengan pencucian ya, bisa dengan pencucian atau juga bisa dengan melakukan apa, organoleptik visual ya, terhadap sayuran yang datang ke produksi gitu ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada sayuran yang kira-kira rusak, misalnya kita melakukan sampling rusak ya berarti di sini harus tidak diterima, ini dibuang, seperti itu ya. Nah, ini benar tidak signifikan ya, karena bisa dicuci. Kemudian residu kimia ini signifikan ya. Kemudian gimana caranya kalau misalnya ada residu pestisida? Ya kita harus uji lab gitu ya. Jadi pengendaliannya adalah dengan melakukan uji laboratorium. Itu ya, itu yang mungkin belum sampai teman-teman yang belum sampai sedetail itu yang di sini. Berarti di sini tetap signifikan betul. Kalau pasir bisa kita kendalikan ya dengan GMP, berarti tidak signifikan. Oke, saya lanjut lagi. Keju lembaran kan kalau keju lembaran, mikrobiologinya ini suhu penyimpan tidak tertutup atau tidak tertutup, simpan di suhu sejuk, gunakan wadah kedap udara. Oke, pertanyaannya adalah keju lembarannya diproduksi sendiri atau kita ngambil dari supplier. Kalau kita ngambil dari supplier ya, kalau kita ngambil dari supplier, apa yang harus kita teliti untuk keju lembaran? Misalnya case-nya adalah keju Kraft. Keju Kraft itu kan sudah lembaran. Dia akan terkontaminasi jika misalnya kemasannya rusak atau ya kemasannya rusak seperti itu ya. Kemudian nanti akan ditumbuhi kapang jamur dan lain-lain jika kemasannya terbuka. Oke, ini sudah betul ya, suhu penyimpanan tidak tepat, wadah tidak tertutup. Nah, sekarang pengendaliannya apa? Kalau misalnya kita sudah temukan bahwa wadah tidak tertutup, apa yang harus kita lakukan? Apakah langsung simpan di suhu yang sejuk gitu kan? Enggak. Betul ya? Kan harus apa? Ya berarti tidak usah kita terima gitu ya, dibuang. Karena begitu ada kapangnya, sudah dia sudah dapat mengontaminasi yang lain. Gitu ya. Berarti ini signifikan. Berarti ini tindakan pengendaliannya saja nih teman-teman yang masih masih belum itu ya, yang masih belum sesuai. Oke, kemudian kalau ini benda asing, ini kalau benda asing juga sudah nggak boleh lagi ya kalau untuk keju lembaran karena ini kan sudah produk gitu. Berarti benda asingnya tidak tidak memastikan higienis saat penataan, kemasan. Nah, benda asingnya ini ya, apa namanya? Ini atasnya apa ya? Sumbernya. Oke, mungkin sumbernya karena tidak kemasan rusak terjatuh dari langit-langit. Oke. Pastikan ulang tidak ada benda asing saat menata. Nah, ini kan sebenarnya benda keju lembaran itu kita supplier ya. Nah, tetap ya, dia harusnya harusnya apa namanya?
harusnya ya apa itu namanya, tidak tidak menerima ketika kemasannya rusak, seperti itu. Karena kalau kita bicara tentang ini ya, ini kan baru bahan. Bahan itu ya mindset kita adalah ya kondisi bahannya pada saat kita terima gitu ya, bukan yang bahan yang kita sudah terima kemudian kita simpan gitu. Kayak untuk daging saya rasa sama dengan oke, daging ini sebenarnya kenapa cuma mikrobiologi fisik ya? Mungkin ada juga yang kimianya. Kalau daging biasanya kan juga ditambahkan formalin ya untuk mengawetkan daging gitu ya, termasuk saus juga boraks gitu ya. Ini kimianya belum muncul nih. Oke, ini sudah tepat, signifikan, debu kotoran sedang signifikan. Kemudian saus, oke, untuk kimianya juga sama ya, kimianya. Nah, nanti kimianya dengan apa nih kalau misalnya diuji daging ya harus dengan menggunakan uji laboratorium untuk pencegahannya, gitu ya. Saus juga sama. Nah, saus untuk mikrobiologinya Salmonella non signifikan. Kondisi saus ketika tercemar Salmonella Staphylococcus aureus itu ketika apa? Kondisi tangan tidak bersih. Disimpan di suhu ruang terlalu lama. Oke, ini mungkin mindsetnya yang mungkin harus kita ubah. Saus di sini kan bahan baku, ya kan, bahan baku untuk membuat itu. Nah, jadi kondisi saus itu harus seperti apa sih pada saat kita terima gitu ya. Nah, Salmonella, Aureus, Staphylococcus dan E. coli, kalau ada kontaminasi ini di saus, penyebabnya apa? Ini kan kondisi tangan tidak bersih. Berarti sudah ditangani gitu ya oleh perusahaan kita. Gitu. Jadi ini masih belum sesuai ya untuk saus, mayones mungkin sama. Nah, mayones dan saus mungkin sama ya. Tanggal di sini setuju oleh namanya siapa nggak ada. Oke, sekarang saya masuk ke dia cicip bahaya proses. Penyimpanan, kenapa penyimpanan dulu? Harusnya apa? Penerimaan ya, penerimaan bahan baku. Nah, ini mungkin kita tadi sudah ada clear-kan di atas ya untuk penerimaan bahan baku. Ini jangan penyimpanan dulu ya, penerimaan mungkin maksudnya. Oke. Nah, kemudian di sini bahayanya apa? Mikrobiologi, kimia, fisik. Bahan baku apa dulu nih? Ya, ini didetailkan. Nah, jenis bahayanya mungkin mikroba, oke. Tidak sesuai penyimpanan, kontaminasi silang antar bahan, oke. Tindakan pengendaliannya, first in, first out. Kemudian kalau pengendalian, kalau bahan itu kira-kira sudah sudah tidak sesuai ya. Jadi pada saat penerimaannya kan kita harus melakukan uji ORLAB. ORLAB dilihat saja gitu ya. Kalau misalnya kira-kira, misalnya contohnya ayam, ayam itu kalau sudah kebiru-biruan, ya berarti sudah tidak bisa kita terima. Artinya di sini ditolak gitu ya, ditolak ketika tidak sesuai gitu ya. Peluangnya tinggi, CCP. Oke. Ini bukan penyimpanan ya, mungkin penerimaan maksudnya. Oke, analisis bahaya. Sortasi fisik dan fisik saja ya, sortasi mm, ya, pencucian sayuran, pengecilan ukuran. Nah, bentar. Ini kok aduh. Oke, sortasi. Sortasi sayuran. Sortasi sayuran itu bisa nggak ya terjadi kontaminasi mikroba? Saya rasa juga bisa. Ya, karena kan sayuran juga bahan organik ya. Kemudian kalau misalnya ada sayuran ini misalnya pada saat sortasinya dilakukan di lantai seperti itu, nah itu bisa mungkin terjadi kontaminasi gitu ya. Kayak gitu ya, sayuran. Pencucian, mikrobiologi, kimia. Fisik nggak ada. Saya rasa pencucian ada fisiknya. Kenapa? Karena nanti misalnya gini, pada saat dicuci, airnya misalnya tidak difilter, kemudian misalnya ada eh apa? Ada kerikil gitu kan muncul bersama dengan air itu menjadi kontaminan juga ya. Gitu. Air pencuci terkontaminasi mikroba, korosi pada pipa air. Nah, fisiknya nih belum ada. Kalau misalnya dia sumbernya dari sumbernya dari air apa nih? Sumbernya dari air sumur yang tidak ada ininya ya, yang tidak ada ini pasti kerikil-kerikil terbawa. Seperti itu. Pengecilan ukuran sayur, fisik.
Oke, pengecilan ukuran, kalau misalnya alatnya ini tidak dicuci, dia juga bisa terkontaminasi mikrobiologi, gitu ya, untuk pengecilan. Kemudian pemanggangan daging, mikrobiologi, kimia. Fisiknya nggak ada ya? Nah, fisik ini bisa terjadi pemanggangan. Kenapa? Karena pada saat dipanggang bisa jadi ada kontaminasi dari lingkungan, misalnya debu, gitu ya. Kemudian penyusunan kebab. Penyusunan kebab itu dagingnya disusun gitu ya, maksudnya ya. Mikrobiologi fisik. Oke, penggulungan kebab fisik saja, serpihan dari alat, alat rusak. Nah, ini emang nggak ada mikrobiologinya. Kalau misalnya cemaran dari alat itu yang tidak bersih, atau artinya mungkin alat itu sudah pernah terkontaminasi sebelumnya, kan bisa menjadi cemaran mikrobiologi, gitu. Penambahan margarin dan pemanggangan akhir. Penambahan margarin dan pemanggangan akhir. Oke, mikrobiologi, kimia, nah fisiknya bisa terjadi ya, kan ini pemanggangan, penambahan margarin dan pemanggangan. Nah, kalau lingkungannya tidak bersih, ini bisa menyebabkan kontaminasi fisik juga, gitu ya. Oke, sekarang masuk ke CCP. Oke, CCP pertama, TKK tuh apa maksudnya kalian ya? TKK atau TK? Tidak, ada yang bisa menjelaskan nggak TKK itu apa? CCP maksudnya ya, titik, oh ya, ini titik TKK, titik kritis. Iya, titik kendali kritis gitu ya maksudnya ya. Oke. Nah, yang pertama mungkin bukan penyimpanan ya, tapi penerimaan. Oke. Jadi gini, yang di sini ya disebutkan semuanya untuk semua proses yang terjadi di dalam eh apa yang terjadi pada saat proses produksi kebab gitu. Semuanya disebutkan di sini ya. Nah, nanti pokoknya yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan, itu nanti jatuhnya adalah TKK. Kalau sesuatu yang bisa dikendalikan dengan GMP, berarti itu tidak termasuk tidak signifikan ya. Tidak signifikan, artinya bukan merupakan titik kendali kritis, gitu. Oke, yang pertama, penerimaan bahan. Bahayanya adalah Salmonella E. coli, Listeria monocygens. Suhu penyimpanan tidak sesuai, eh kontaminasi silang bahan baku ini maksudnya mungkin adalah sayuran ya, pestisida sayuran, debu pecahan plastik. Nah, ini agak kurang detail ya, gitu. Misalnya saya contohkan saja daging, penerimaan daging ya, penerimaan daging. Daging itu kalau suhunya lebih dari 4 derajat sudah tidak bisa, ya. Artinya dia mudah sekali kontaminasi. Sehingga di sini penyebabnya adalah mungkin bisa didetailkan suhu ya, suhu penerimaan lebih dari 4 derajat Celcius. Gitu ya. Nah, kontaminasi silang antar bahan, oke. Keparahannya pasti high ya. Kalau peluangnya tinggi pastinya. Kalau misalnya yang kita terima adalah daging segar. Tapi kalau yang diterima adalah daging apa namanya? Kalau yang diterima adalah dagingnya beku gitu ya, daging beku. Nah, ini juga peluangnya mungkin high juga. Kenapa ya? Karena kalau kalau kita bahannya adalah daging, ini sangat sangat tinggi resikonya. Ya, sangat tinggi resikonya dan peluangnya itu bisa terjadi dari mana saja. Misalnya dari esnya, misalnya dari eh, wadahnya, ya, karena karakteristik daging ini kan mudah sekali rusak. Nah, keparahannya tinggi berarti ini signifikan ya. Tindakan pengendaliannya gimana? Yang pertama adalah melakukan pengendaliannya adalah dengan melakukan pemantauan suhu penerimaan daging, misalnya gitu, yang tidak lebih dari, misalnya tidak lebih dari 4 derajat Celcius. Oke, itu ya. Kemudian
Nah, saya nggak kenapa harus first in first out gitu ya. Nah, kemudian tindakan pengendalian selanjutnya adalah dengan menyimpan bahan daging ya pada suhu di bawah 4 derajat Celcius gitu ya. Itu tindakan pengendaliannya. Langsung berarti ketika ditemukan misalnya dia sudah di suhu 10, nah segera dilakukan penyimpanan dingin. Jadi ini dingin gitu ya. Kemudian yang kedua tindakan pengendaliannya lagi adalah jika ditemukan kalau misalnya ternyata di sini ya sudah ada apa namanya ditemukan misalnya dengan menggunakan Eee, orlap visual gitu ya, orlap visual kemudian dicek sudah berbau tidak apa ya, misalnya, mmm, tidak warnanya tidak segar, kemudian aromanya ya dicek juga orlap aroma tidak segar juga, tidak berbau daging, artinya sudah ada yang menunjukkan tanda kerusakan, ya sebaiknya tindakan pengendaliannya adalah tidak diterima bahannya, seperti itu, ya. Nah, P1, P2, P3 ini sudah betul ya kalau untuk penerimaan daging, itu. Oke, residu kimia, pestisida dan sayur. Ini saya kurang paham maksudnya. Mungkin bisa didetailkan kalau misalnya ini adalah sayur ya residu pestisida boleh. Kalau daging ya berarti adanya formalin atau boraks gitu ya. Sumbernya adalah bahan baku yang tidak sesuai standar. Oke. Tindakan pengendaliannya apa? Nah, kalau misalnya tindakan pengendaliannya ya kita lakukan uji lab. Jadi bahan ini supaya tidak masuk ke ke produk ke ini kan ke gudang kita gitu kan. Ya berarti pengendaliannya adalah uji formalin gitu ya. Kemudian kalau pestisida ya dengan menggunakan uji pestisida. Tapi di sini kita menggunakan metode yang cepat gitu ya. Metode yang cepat. Kalau metode uji formalin itu kan cepat ya, kemudian uji kontaminasi misalnya uji boraks itu juga cepat, ya, seperti itu. Nah, kalau ada ini ya, Salmonella, E. coli, Listeria monocygens. Nah, pada saat bahan daging masuk ke produk kita, gitu ya, apakah kita bisa melakukan uji ini, Salmonella, E. coli, Listeria? Bisa nggak tindakan pengendaliannya di sini? Ya tidak bisa ya, karena kan 3 hari. Kalau misalnya sudah bahan, misalnya bahan ini datang, kita uji dulu nih mikrobiologinya dengan inkubasi dan lain-lain 3 hari, ya berarti ya ini kita kita tidak bisa lakukan uji mikrobiologinya di sini, gitu ya. Tapi, nanti nanti di belakang saya jelaskan, gitu ya. Di sini adalah bagaimana cara pengendalian kita supaya ini tidak ada di penerimaan bahan, gitu ya. Nah, pertama adalah tadi dengan mengkondisikan suhu. Ya, suhunya dicek. Kalau misalnya lebih dari 4 derajat berarti kita tidak terima atau ditolak. Kalau misalnya suhunya mungkin antara 4 sampai 10 ya di mana kelihatannya masih ada es-esnya gitu ya, masih bisa kita terima, gitu ya. Tapi dengan perlakuan dingin secara cepat. Tapi kalau misalnya suhunya ternyata di atas 10 ya udah kita tolak aja gitu ya. Itu tindakan pengendaliannya seperti itu. Oke, paham ya? Oke, kalau ini bukan titik kritis ya, ya karena kita bisa kendalikan dengan menggunakan GMP. Oke, kemudian ini saya langsung ke nah ini pencucian sayuran. Pencucian sayuran ini titik kritis, oke. Ya, sudah tepat titik kritisnya. Yang teman-teman masih belum adalah di tindakan pengendalian dan pencegahan ACCP ya. Ini gini, mindsetnya adalah ketika bahan ini gitu kan, kita ada di perusahaan ini, kalau misalnya bagaimana cara mengendalikan ini gitu ya. Bagaimana cara mengendalikan ini dan bagaimana cara eh, pencegahannya supaya kita ini ya, supaya bakteri-bakteri ini tidak mengontaminasi produk akhirnya nanti, gitu. Mungkin saya ini, kebanyakan misalnya MBG, ya, sayuran dan lain-lain itu kan, eee, kenapa terjadi keracunan? Ya karena mungkin pada saat prosesnya misalnya sayuran, itu tidak kita kendalikan. Kalau misalnya kalau misalnya kualitasnya sudah tidak benar gitu ya, kualitasnya sudah tidak tepat, ya udah ditolak saja gitu. Itu akan lebih aman ya daripada produk kita nanti terkontaminasi mikroba. Intinya seperti itu. Nah, HACCP itu pendekatannya adalah pencegahan. Ya, pencegahan supaya di produk kita itu apa ya, tidak tidak ada tidak ada bahaya-bahaya yang dapat menyebabkan foodborne disease gitu. Oke, selanjutnya pengecilan ukuran, oke, TK sudah benar ya.
Pemanggangan daging ini TKK, betul? Oke, ini sudah tepat ya untuk pemanggangan. Salmonella E. coli, daging tidak matang sempurna. Nah, tindakan pengendaliannya gimana? Tindakan pencegahannya kalau tidak sempurna matangannya. Ini terakhir apa ya? Alasan keputusan. Oke. Pemanggangan hingga suhu inti. Suhu intinya berapa? Mungkin bisa disebutkan ya. Kalau daging itu biasanya 70 gitu. Oke, itu ya. Ini sorry. Tadi langsung ke kebab ya. Oke, seperti itu. Jadi langsung disebutkan berapa suhu intinya. Nah, dengan menggunakan termometer itu tadi sudah tepat ya. Oke, sampai ke sini ya tadi penyimpanan, sortasi, pemanggangan daging, penyusunan, penggulungan, penambahan margarin dan pemanggangan. Hmm, oke. Nah, sekarang begitu daging sudah dipanggang, ini tuh maksudnya penyusunan itu ini ya ketika disajikan gitu maksudnya ya. Kontaminasi kesehilang dari karyawan. Hmm, Oke, yang penyusunan kebab. Ini kan kontaminasi silang dari karyawan, alat kerja tidak higienis, sarung tangan. Oke, kalau penyusunan ini menurut saya tidak TK ya. TK. Kenapa TK? Karena ada pengendalian selanjutnya, yaitu di pemanggangan akhir. Kalau pemanggangan akhir ini kan suhunya dipastikan tepat, sehingga kalau untuk eh, bakteri-bakteri ini menjadi mati pada saat di akhir kita panggang seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya justru yang kalau misalnya ini ya, yang saya tidak paham adalah di penggulungan kebab. Fisiknya serpihan dari alat. Serpihan dari alat. Alat rusak, alat rusak atau sudah lama. Alat dipantau secara berkala. Nah, sebentar. Kalau pada saat penggulungan kebab, di situ ada serpihan dari alat yang mengontaminasi, ini justru harusnya adalah TKK. Ini kalau di pandangan saya ya, gitu. Kalau misalnya ada alatnya rusak, kemudian misalnya apa ya? Misalnya ada eh apa itu namanya? Ada grupil-grupil apa namanya? Ada serpihan-serpihan seperti itu ya. Artinya kan ada logam di sana. Nah, kalau ada logam itu justru malah membahayakan manusia gitu. Malah membahayakan ya malah mencemari makanan gitu ya. Tapi dari segi fisik ada serpihan-serpihan logam. Nah, justru itu menjadi TKK seperti itu. Ya, atau alatnya berkarat misalnya. Itu justru menjadi TKK di sini. Gitu. Itu karena proses selanjutnya kita tidak dapat kendalikan. Misalnya kan yang prosesnya selanjutnya adalah penambahan margarin dan pemanggangan akhir, ya, tidak bisa kendalikan. Kalau penyusunan kebab, Staphylococcus aureus, E. coli, ini kita bisa kendalikan di saat pemanggangan akhir. Suhunya itu dicek tepat, ya, suhu masaknya tepat sehingga mikroba-mikroba ini bisa mati. Intinya seperti itu. Jadi bisa TKK. Oke ya. Tuh, nah, kalau penggunaan kebab, kalau misalnya memang dia dari serpihan dari alatnya, ini justru adalah TKK gitu. Karena tidak ada pengendalian selanjutnya setelah itu. Nah, nanti pemantauannya bagaimana? Ya, dengan kalau misalnya ada serpihan-serpihan logam gitu ya, berarti di sini harus ada uji uji logam gitu ya. Pengendaliannya seperti itu. Jadi supaya clear tidak ada logam yang mencemari. Nah, kalau misalnya cemarannya adalah di alatnya rusak ini ada apa menyebabkan misalnya kimia, misalnya alatnya
ada korosi alat gitu ya, berarti kan kontaminasi kimia. Nah, itu berarti kan ini juga TKK juga ya, karena tidak ada, pengendalian selanjutnya di prosesnya, seperti itu. Ya berarti kalau misalnya sudah seperti itu, alatnya pengulungan kebab ini rusak misalnya ada korosi, ya berarti ini pemantauannya ya ini ya, uji laboratorium harusnya dan ini harusnya TKK, gitu. Oke, sekarang terakhir penambahan margarin dan pemanggangan akhir. Oke, maksudnya adalah di sini suhu tidak cukup merata, kualitas suhu merata. Oke, ini yes TKK ya. Nah, sekarang yang kimia, residu bahan pembersih dari alat panggang. Oke, residu bahan pembersih. Ini seharusnya sudah di awal, bukan di sini ya. Kalau untuk alat yang tadi, yang kalau bisa kita kendalikan dengan CCP, dengan GMP, harusnya tidak muncul di HACCP. Seperti residu bahan kimia, itu kan bisa kita kendalikan di GMP, ya. Harusnya tidak muncul di sini. Justru yang tidak bisa kita kendalikan adalah dia ketika misalnya ini kalau pemanggangannya dengan alat tadi ya. Nah, alatnya itu tidak serpihan logam, nah itu tidak bisa kendalikan, ini bisa. Kemudian kalau kimianya juga misalnya ada korosi alat dan lain-lain, nah itu tidak bisa kita kendalikan, gitu ya. Ini kalau residu bahan pembersih harusnya bisa kita kendalikan pada saat GMP, harusnya ini bukan TKK, gitu ya. Jadi kalau kimianya saya rasa eh, ini TK, gitu. Oke, oke mungkin itu. Nah, kemudian untuk pemantauannya, penyimpanan bahan baku ini saya tadi ya, penerimaan bahan, bahayanya ini, suhu tindakannya adalah, ya ini sudah betul. Nah, tindakan pengendalian selanjutnya adalah ini ya, tadi saya bilang uji lab, ya, uji laboratorium. Oh, validasinya nggak ada nih ya. Tindakan pengendaliannya dengan uji laboratorium, gitu. Nah, salmonella, batas kritis, suhu, no suhu penyimpanan ya, suhu penerimaan. Kok di dalam storage? Mungkin maksudnya adalah di penerimaan ya. Kalau misalnya ini teman-teman ada dua penyimpanan bahan dan penerimaan, mungkin ditambahkan penerimaan aja. Nah, oke. Ini penyimpanan bahan, suhu penyimpanan dalam storage menggunakan termometer kalibrasi dua kali sehari. Oke. Itu lebih dari 4. Periksa pendingin, pisahkan bahan, buang bahan kontaminasi. Verifikasinya adalah dengan syarat suhu harian. Oke. Oke. Betul ya, untuk penyimpanan bahan baku. Nah, yang ini mungkin maksudnya adalah sayuran. Yang tadi penerimaannya belum, nanti tambahkan penerimaan di sini ya. Kalau gini, bukan bukan saya menambahkan. Jadi, kalau nanti misalnya teman-teman nanti akan membuat hasil plan, yang pertama adalah penerimaan dulu. Penerimaan itu harusnya menjadi CCP atau TKK. Karena disitulah kondisi awal. Gitu. Kalau untuk penerimaan ya dijawab di sini adalah apa, misalnya penerimaannya ada sayur-sayuran. Berarti apanya adalah di Eee, kebersihan sayur-sayuran, misalnya gitu. Di mana di ruang penerimaan, bagaimana kondisinya, ya dengan menggunakan uji organoleptik ya, kapan, setiap kali bahan datang, siapanya adalah bisa dengan orang penerimaan atau bisa juga dengan petugas QC, gitu ya. Nah, koreksinya jika terjadi, secara visual terlihat ada kerusakan bahan, maka ini dibuang, seperti itu ya. Jadi ini yang masih kurang ada di penerimaannya. Justru penerimaan itu CCP harusnya. Oke, kemudian penyimpanan sayuran apakah disimpan? Saya rasa tidak ya. Nah, residu pestisida misalnya. Oke. Di ini penerimaan bahan, di sini adalah bahayanya residu pestisida. Tindakan pengendaliannya apa? Ya langsung aja di ini ya, langsung saja di proses laboratorium gitu. Atau bisa juga dengan menggunakan tes kit pestisida, itu juga dijual secara umum tuh. Jadi dites apakah dia positif atau negatif gitu ya. Nah, tingkat pengendaliannya adalah TKK adalah tidak ada pestisida harusnya ya. Di sini tidak ada pestisida.
Oke, ini benar. Tidak terdapat sabun, deterjen. Kok sabun, deterjen, padahal di sini pestisida. Ini saya rasa tidak relate ya. Batas kritisnya adalah ya tidak ada bahan pestisida gitu. Nah, apa mengapanya kondisi air pencucian? Hah? Kondisi air pencucian? Ini tidak fokus ya. Kan di sini bahayanya ada pestisida. Berarti pemantauannya harusnya terkait dengan pestisida gitu. Berarti apanya adalah di eh, residu pestisida, di mana adalah di bagian penyimpanan, bagaimana ya, bagaimana pemeriksaan secara dengan menggunakan uji laboratorium adanya kontaminasi pestisida. Kapannya? Ya dilakukan pada saat bahan datang atau pada saat ini kan penerimaan bahan maksudnya ya. Nah, di sini petugasnya siapa? Bisa petugas penerimaan, bisa petugas QC, gitu ya. Ini belum terfokus karena ini masih agak melebar gitu. Karena di sini fokusnya ada di pestisida. Oke, pencucian. Tadi kan pencucian itu oke pencucian sayur ya. Oke, pencucian sayur. Di sini ada ini. Nah, penyebabnya adalah di pengendaliannya adalah di filter air dan pengecekan kualitas air secara berkala. Oke. Batas kritisnya adalah mungkin di sini bisa dibilang negatif gitu ya. Apanya kualitas mikrobiologi air, tindakan pencucian. Oke, ini juga masih agak melebar. Ini kan fokusnya teman-teman pada pencucian sayuran ya. Nah, kalau misalnya ada filter air boleh, ini menjadi satu. Tapi ada juga yang lainnya. Ini kan ini kamu lebih fokusnya pada air ya. Ah, ya, ya. Berarti air, kualitas filter air. Ya udah deh, ini oke kalau yang ini ya. Nah, sekarang pencucian sayur lagi. Kandungan ini, kandungan logam berat, sumber air lagi. Dari dari air berkarat, oh dari air berkarat, uji laboratorium. Ini juga harusnya ya setiap 3 bulan, oke. Pembangunan daging sekarang, ini sudah tepat ya, ini sudah oke. Pemanggangan daging karsinogenik tidak bisa warna. Ya udah oke ini. Penyusunan kebab. Nah, tadi penyusunan kebab saya rasa bukan CCP ya harusnya tidak masuk ke sini. Kemudian nah ini CCP ada yang ini seluruh bagian panas merata diatur suhu pemanggangan Bacillus suhu internal termometer kalibrasi dikembalikan ke pemanggangan. Oke, sekarang saya masuk ke sini ya. Ini adalah tindakan koreksi. Jika misalnya untuk pemanggangan daging. Oke, ini sudah tepat ya. Kalau misalnya suhunya kurang dari 70, maka dilakukan pemanggangan ulang. Perbaiki distribusi panas. Ini ya oke lah. Kalibrasi termometer waktu suhu pemonitoring suhu. Oke, ini sudah oke. Residu bahan pembersih. Nah, ini tidak tidak ya karena sudah masuk ke GMP. Oke, seperti itu. Ada yang ditanyakan nggak, teman-teman? Jadi itu ya. Jadi gini, kalau untuk mengerjakan HACCP, ya kalau HACCP, kalau sesuatu yang bisa kita kendalikan di kalau kita bisa kendalikan di GMP, itu harusnya tidak masuk ke dalam apa namanya? Ke dalam HACCP. Seperti itu ya. Oke, saya coba yang lain dulu. Ini ditanyakan? Jadi biasanya gini, biasanya itu ya yang menjadi kritis adalah di penerimaan. Ya, kemudian kemudian pemasakan. Kalau misalnya kita mau masak sayur, ya, kalau kalau kita mau masak kalau untuk sayur oke, penerimaan, kemudian pencucian karena di situ kan ada eh, apa? Ada tanah seperti itu ya. Itu CCP. Ya, karena di situ juga ada mikrobiologinya juga. Nah, kemudian pemangga pemasakan sayur gitu ya, pemasakan sayur. Kemudian nah terakhir kalau misalnya sayurnya ini dikemas, nah kondisi pengemasan juga menjadi CCP gitu ya. Kemudian kalau sayurnya ini nanti misalnya disimpan. Nah, penyimpanan itu menjadi CCP seperti itu.
Nah, beda case-nya kalau kita misalnya menggoreng ya. Di situ kan ada proses, misalnya kita mau goreng tempe. Tempe penerimaan tempe itu menjadi CCP, kemudian pemotongan enggak ya, kemudian, eee, proses pembumbuan, nah itu tidak menjadi CCP, nah penggorengan menjadi CCP, ya karena di situ kritis. Nah setelah itu, kalau misalnya tempenya ini nanti kita kemas ya, kemudian kita kemas, nah terakhir adalah kalau, eee, pengemasan ini menjadi CCP karena ini terakhir, gitu, ya. Karena ini terakhir karena ini ya, misalnya ada kontaminasi logam, kontaminasi apa itu harus kita cek, gitu, ya. Kemudian kalau misalnya ada produk yang kita simpan beku, misalnya dimsum atau siomay yang kita simpan beku. Nah, di tahap akhir itu ada penyimpanan, penyimpanan dingin ya, atau penyimpanan beku. Nah, penyimpanan beku itu menjadi titik kritis, seperti itu, ya. Bukan bukan karena produknya terakhir ya, tapi karena di akhir itu, karena sudah tidak ada lagi, suatu hal yang bisa kita kendalikan setelahnya, gitu ya. Akhirnya ya kita harus, uji di apa ya, kita harus lakukan ya pemantauan di produk akhirnya, seperti itu ya. Nah, biasanya pemantauannya kadang-kadang kalau di produk akhir bukan ke arah mikrobiologi karena mungkin sudah steril, ya, karena sesuatu kan sudah misalnya kalau kita mau mengemas gitu ya, berarti kan tangan manusia kan sebenarnya sudah dikondisikan steril gitu ya. Kemudian kondisi steril dan lain-lain. Nah, biasanya kalau kemasan itu datangnya dari kemasan, ya, kontaminasinya datang dari kemasan. Nah, misalnya kemasannya ada yang, rusak atau seperti apa. Nah, biasanya kalau di tahap akhir adalah pengecekan kondisi kemasan dan, deteksi adanya logam. Kalau ada sesuatu yang, misalnya logam masuk gitu ya. Kan biasanya ada ini ya, spons yang dari aluminium itu bisa mengontaminasi produk akhir kalau misalnya, ini tidak maksudnya digunakan alat spons itu, gitu ya. Itu sebetulnya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ada yang perlu dibahas lagi nggak untuk hasil surveinya? Mungkin ada yang tanya, "Bu, hasil survei saya benar atau enggak?" Gitu. Cukup ya? Artinya dengan saya memberikan contoh yang tadi, itu teman-teman sudah bisa me mengira-ngira ya, kira-kira hasil survei saya sudah benar atau enggak gitu, ya. Intinya kalau misalnya sudah bisa dikendalikan melalui GMP ya, ini harusnya tidak masuk ke dalam HACCP, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, biasanya kalau untuk penerimaan dan produk akhir, nah ini menjadi CCP ya, menjadi CCP. Nah, pengendaliannya bagaimana? Untuk untuk pengendaliannya bagaimana? Jadi supaya bahaya itu ya kita kendalikan dan bisa kita kendalikan pada saat itu, gitu. Dan tidak masuk ke produk yang nanti akan kita buat. Seperti itu intinya ya kalau tindakan pengendalian dan pencegahan. Oke, mungkin saya satu lagi. Ini agak menarik sih satu ini punya siapa ya? Pasti Made. Saya langsung ke hasilnya saja. Nah, di sini ada tahap penerimaan beras ketan. Residunya pestisida dan jamur. Oke. Tapi di sini peluangnya medium. Saya rasa peluangnya oke medium ya. Tingkat keparannya mungkin tinggi ya karena di sini ada ininya, ada sporanya ya. Nah, pengendalian adalah memilih pemasok terverifikasi, inspeksi penerimaan dan penyimpanan kering. Bahaya dapat dikendalikan melalui seleksi bahan dan inspeksi. Seleksi bahan dan inspeksi. Hmm. Ini sudah benar, memilih masuk terverifikasi, instruksi penerimaan penyimpanan kering. Oke, ini bisa ya, karena di sini mungkin sudah
pemasoknya sudah terverifikasi, artinya pemasoknya itu mempunyai tersertified gitu ya, tersertifikasi karena misalnya punya punya dokumen yang bisa dia tunjukkan gitu. Nah, kalau misalnya dia tidak bisa menunjukkan itu, maka dia ditolak. Intinya seperti itu ya. Oke, berarti ini adalah titik kritis. Nah, tapi kalau misalnya in case pada saat kita produksi misalnya secara besar, nah beras ketannya itu mungkin kita perlu lebih banyak lagi. Nah, itu harus bagaimana nih? Itu tindakan pengendalian pencegahannya. Ini penyimpanan kering. Oke, ini ya. Air ini sudah oke. Pencucian beras ketan dia tidak kritis, betul. Pengukusan kritis, betul ya. Karena dia untuk mematikan mikroba yang sebelumnya tadi mungkin dari pencucian gitu ya, untuk apa? Untuk mematikan mikroba di atas 70 DCP, betul. Penjemuran, ini produknya apa sih? Kue Gipang. Oke. Penjemuran, tidak. Penggorengan, titik kritis. Pemasakan gula, penyalian kacang, penambahan pasta kacang, pemotongan, pengisahan, penyimpanan, distribusi. Oke. Ini kondisinya kering ya? Penambahan pasta kacang, risiko aflatoksin, penyimpanan dan distribusi. Oke, bukan titik kritis karena bahannya ini ya, karena bahannya adalah gipang, jadi tidak kritis kalau penyimpanan. Kalau untuk bahannya daging, dimsum, misalnya dimsum, bakso gitu, penyimpanan menjadi kritis ya. Pemotongan dapat dinilai sanitasi kalau tidak bersih. Oke, ini bisa dapat dikendalikan dengan sanitasi, betul. Penambahan pasta kacang jika aflatoksin seperti bahan baku. Seleksi bahan, inspeksi visual. Sebentar. Pasta kacangnya itu dibuat sendiri atau kok resiko aflatoksin ya ini ya. Nah, tapi di sini kalian penyangrai kacang. Ini saya kurang paham ya sebenarnya. Seleksi bahan sangrai di atas 40. Kalau dia sudah disangrai, artinya kan dia sudah kalau disangrai itu kan kadar airnya sudah sedikit. Nah, biasanya kalau aflatoksin itu munculnya itu dari penerimaan. Ya, karena eh, kacangnya yang digunakan itu sudah rusak, gitu ya. Nah, artinya sebenarnya ini masuknya ke penerimaan mungkin ya. Kalau penambahan pasta kacang, nah resikonya adalah ini. Hmm, kalau resiko aflatoksin tadi harusnya muncul muncul dari penerimaan. Ya, kalau sudah ada aflatoksin harusnya sudah tidak keterima lagi kacangnya, gitu. Itu ya, mungkin ini agak kurang tepat untuk decisionnya. Jadi penambahan pasta kacang itu maksudnya di sini kali. Ini kan penyarean, ini pemasakan pasta. Nah, penambahan pasta kacang itu resikonya justru malah dari kontaminasi dari manusia harusnya, ya, atau kontaminasi dari lingkungan sekitar, gitu. Ya, di sini kacangnya berjamur. Tidak ya, kacang berjamur harusnya di sebelumnya, di penerimaan. Harusnya sudah tidak terima kalau ada kacang berjamur. Kalau penambahan pasta kacang ini mungkin dari segi ini juga bukan CCP ya. Kenapa? Karena kalau untuk penambahan kacang lebih ke arah kehigienisan dari kan dia sudah disangrai. Kalau sudah disangrai harusnya penanganan setelahnya adalah lebih ke arah higienitasnya, lebih ke arah sanitasinya gitu. Nah, penambahan ini juga kalau misalnya orangnya memang dia tidak APD lengkap ya pasti akan menyebabkan kontaminasi gitu ya. Gitu. Ini aflatoksin ini kurang tepat ya karena harusnya masuknya ke bahan. Kemudian pemotongan kondisi pesona ini bisa dikendalikan pengemasan, oke, penyimpanan, distribusi, produknya adalah kue Jepang. Oke, penyimpanan distribusi asalkan dia. Oke, penyimpanan dan distribusi. Bahayanya adalah pertumbuhan jamur akibat kelembapan tinggi. Hmm. Oh, sebentar. Ini penyimpanan, kalau misalnya kondisi Gipang itu kan kering ya. Kalau sudah ini kan pemotongan, pengemasan.
pencampuran cuka ketan, pencetakan, penyangkringan, penggilingan, penambahan pasta kacang, pemotongan, pengemasan, penyimpanan, distribusi. Oke. Disimpan di suhu yang berapa? Akhirnya menjadikan ini ya ini yang ini juga agak kurang tepat. Pertumbuhan jamur akibat kelembapan tinggi. Maksudnya di sini disimpan dingin gitu atau disimpan kering. Kalau disimpan kering harusnya dikondisikan di sana RH dan ventilasinya itu sudah ada ininya, sudah ada pengukurannya. Simpan di ruang kering, ada kendali pH-nya. Oke. Tapi di sini kadang menyebutkan jamur. Kalau ada jamur, pertumbuhan jamur akibat kelembapan tinggi. Oke, jamur. Kalau sudah ada jamur, artinya dia ini ya, nanti bisa juga menyebabkan toksin di situ karena sudah ada jamur. Ini harusnya juga TKK karena kan di sini penyebabnya adalah ada pertumbuhan jamur. Kondisinya gimana? Karena RH tinggi, ventilasi buruk. Oke, nah pengendaliannya adalah simpan di ruang kering, ada kendali pH, kemudian ada uji ini ya, uji jamur ini, gitu. Itu kalau saya penyimpanan dan distribusi. Bukan titik kritis, dikendalikan lewat lingkungan. Iya sih, tapi di sini adalah jamur, ada jamur gitu. Karena di sini sudah tidak titik akhir ya, artinya dia titik akhir dan di sini pengendaliannya adalah jamur. Nah, itu harusnya di sini titik kritis nih. Pengendaliannya di bagaimana? Ya dilakukan dikendalikan lewat lingkungan betul. Jadi simpan di suhu yang kering, ada kendali pH betul dan di sini pengendaliannya dengan menggunakan uji lab. Coba saya lihat di sini dulu. Penyemai distribusi RH, pertumbuhan jamur karena kelembapan yang tinggi. Mungkin di sini ada juga selain RH, ada juga di sini adanya jamur atau tidak gitu ya. Kalau misalnya dia butuh, kalau bisa juga dilakukan uji cepat dengan menggunakan test kit di sini ya. Ada dua. Jadi penyimpanan dan distribusi selain RH juga adanya jamur karena kalian menyebutkan ini ya pertumbuhan jamur. Jadi di sini eh, jamur gitu. Pada nanti pemantauannya ditambahkan ada jamur di gudang dan sorry ya jamur kemudian di gudang test kit uji lab gitu kan. Kemudian nah ini kalau ini harian boleh, kalau untuk mengukur jamur ya dari organoleptik ya dari produk akhirnya ya. Oke, seperti itu. Validasinya nggak ada ya teman-teman ya di sini ya. Oke, mungkin itu ada yang ditanyakan nggak teman-teman? Ada yang masih bingung nggak cara mengerjakan HACCP? Ya, ini masih salah ya. Tanggung jawab timnya adalah ketua, anggota seperti itu. Nah, ini sudah benar. Ketua tim, staf produksi ini staf administrasi. Saya rasa ini tidak tepat karena tidak ada kaitannya dengan ini ya, karena tidak ada kaitannya dengan HACCP. Staf administrasi hubungannya apa dengan HACCP gitu, ya. Ini nama teman-teman sih saya paham, tapi di sini tanggung jawabnya ya biasanya harusnya dari semua bagian dalam apa semua divisi intinya seperti itu. Ya, ada semua divisi itu terkait. Justru malah gudang seperti itu malah terkait ini teman-teman malah nggak ada gitu. Nah, tanggung jawabnya ini ketua tim maksudnya seperti apa? Kan di sini tanggung jawab dalam perusahaan ya, gitu. Kalau ketua tim harusnya masuknya ke sini tanggung jawab dalam tim, gitu. Nah, ini misalnya kamu masuknya ke manajer produksi, misalnya staf QC, staf produksi, staf gudang, ya. Kemudian staf distribusi itu malah justru masuk ke dalam CCP, apa masuk dalam HCCP. Oke, yang ini sudah ini kondisi penyimpanan, metode transportasi, metode penyajian, deskripsi produk, diagram alir,
Ini juga belum ya. Verifikasi dalam hal ini oleh siapa yang verifikasi? Itu juga masih belum sesuai. Harus ada tulisan di sini ya. Diagram alir telah diverifikasi oleh kepala bagian produksi, misalnya gitu ya. Titik diagram alir tersebut adalah baru ada diagram alir ini. Gitu. Nggak ada tanda tangannya ya di sini ya. Yang ini tidak ada tanda tangan. Yang verifikasi siapa gitu. Ya itu kalau misalnya nanti teman-teman akhirnya membuat HCCP nanti di perusahaan harusnya seperti itu ya untuk lebih detailnya. Ini sudah penerimaan pencelupan ayam, telah pelapisan, penggorengan, penyajian. Nah, ini saya menarik nih ya, penyajian. Ini sudah tepat ya. Penyajiannya mungkin lebih detailkan mikrobanya apa. Nah, di sini mikrobiologi ayam disajikan terlalu lama di suhu ruang. Betul ya. Jadi kalau ayam itu sudah apa? Dari penggorengan kemudian masuk ke penyajian ini terlalu lama, artinya lebih dari untuk apa suhu. Kan biasanya ada penurunan suhu ya dari 170 ke suhu ruang. Nah, itu juga bisa menyebabkan kontaminasi. Kalau misalnya ini bisa menyebabkan kontaminasi intinya. Jadi untuk suhu penyajian, jika terlalu lama, ini tim menyebutkan 2 jam ya. Nah, ini akan menyebabkan kontaminasi mikroba. Itu sudah tepat ya, karena di sini ada ayam tadi ya, signifikan, betul ini. Jadi nanti ini pengendaliannya adalah suhu penyajian. Sorry, waktu penyajian. Tuh ya. Debu serangga ini bisa digunakan etalase. Oke, ini bisa dengan. Oke, ini sudah benar ini yang ini ya. Persiapan TK, towing ayam. Oke, pencelupan ayam ke air, penyelupungan, penekanan, pencelupan, penepungan, pengibasan, pemasakan, pemanasan minyak goreng, penggorengan, CCP 1. Oke, mungkin ini yang lebih detailnya lagi selain suhu inti lebih dari 74. Oke, sudah benar. Penyusunan di etalase, menjaga suhu supaya lebih dari 70 derajat. Ya, ini sudah benar. Penyajian ayam, penyusunan etalase. Gunakan alat bersih. Sebentar. Bentar. Ini kan penyajian ayam. Ini agak agak kurang relate ya dengan yang sebelumnya sudah disebutkan. Di sini penyajian ayamnya adalah kontaminasi biologi dari penjepit yang kotor, area terbuka. Gunakan alat bersih, hindari paparan udara langsung. Penyajian di sini, tapi penyajiannya kalian beda bahayanya. Ini signifikan loh di sini. Pertumbuhan mikroba, ayam disajikan di terlalu lama di suhu ruang, jaga suhu kondisi ini signifikan kan? Tapi yang kalian bahas di sini agak berbeda untuk penyajian. Coba dilihat yang di kriuk ini ya. Nih, penyajian ayam dia kontaminasi mikroba tapi decision lebih ke arah alat. Tapi tadi kalian karena waktunya terlalu lama gitu. Nah, ini nanti perlu pengoreksian lagi untuk teman-teman semua, untuk teman-teman yang ada di grup The Kriuk. Nah, kalau untuk mikrobiologi, ya pasti di sini ada CCP-nya, gitu ya. Untuk penyajiannya tadi terkait dengan waktu penyajian yang kurang dari 2 jam, seperti itu ya. Oke, ini sudah penyajian. Nah, sebentar, di sini CCP-nya adalah penggorengan dan penyajian. Padahal di sini CCP-nya ada penggorengan, penyusunan di etalase, dan di tahap akhir tadi ada di sini ya, di tahap ini ada penyajian. Ini signifikan. Gitu. Nah, kemudian penirisan bukan not signifikan harusnya ya, karena kan tidak ada kaitannya di bab peniris gitu.
Oke, ini kan tidak sama nih. Kalian di sini penyajiannya ada signifikan, tetapi di sini di Hasaplennya ini penyajiannya tidak ada tentang waktu, ya. Nah, kemudian di ini di apa namanya? Rencana Hasaplennya di sini hanya ada penggorengan, penyajian, sedangkan tadi penyusunan dan lain-lain tidak ada, gitu ya. Nah, ini harus Eee, apa, tidak relate. Intinya gini nih, kalau kalian ini sudah menentukan signifikan, harusnya sudah masuk ke sini ya. Signifikan itu nanti harusnya masuk ke sini, ke Hasaplan. Hasaplannya menjadi TKK, gitu ya. Nah, kalau sudah menjadi TKK, semua yang ada di TKK masuk ke sini, masuk ke form, pemantauan, gitu. Oke? Itu aja untuk semuanya. Untuk semuanya seperti itu. Jadi ini, saya berikan feedback untuk pekerjaan teman-teman karena nantinya ini tuh selalu terkait dengan teman-teman semua pada saat nanti teman-teman bekerja, seperti itu, ya. Ini kan, eee, banyak sekali ya teman-teman yang bekerja di bagian QC gitu kan. Nah, untuk penyusunan Hasaplan-nya kadang-kadang masih ini ya, masih kurang tepat seperti itu. Ya bahkan sekarang yang sekarang ini kan banyak sekali MBG apa, dapur-dapur. Nah, ini juga perlu nih penyusunan HACCP karena dia sudah tidak masuk ke GMP lagi, harusnya masuk ke HACCP karena untuk dapur gitu. Nah, suatu saat nanti ini kan karena ini banyak sekali ya permintaan ke saya ini ada yang ingin jadi kepala SPPG enggak gitu ya. Pasti banyak sih ini ke saya, ahli gizi dan kepala SPPG bisa jadi sarjana teknologi pangan, intinya gitu ya. Nah, ini kan harus menjadi, perhatian teman-teman semua gitu, ya kalau untuk menyusun Hasaplan-nya. Nah, ini nanti bagaimana sih prakteknya, ini dipraktekkan pada saat di pemantauan ini ya, pemantauan ini dipraktekkan. Jadi prakteknya teman-teman, harus melakukan pemantauan pada titik-titik yang ada di CCP ini. Misalnya di penggorengan suhunya sekian ya, suhu pusatnya 70. Ya di ini, apa, jadi ada pengendalian, ada pemantauan untuk suhu. Kemudian ada penyajian untuk, apa namanya, penyajiannya harus kurang dari 2 jam, ya berarti harus, apa, suhu dijaga 60 derajat. Nah, berarti ada form pemantauan untuk suhu dengan menggunakan termogan misalnya yang sudah dikalibrasi, seperti itu. Kalau penggorengan ini berarti pakai termometer yang ditusuk gitu ya, gitu. Oke. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Cukup saya rasa, ya. Baik kalau tidak ada mungkin saya cukupkan. Apa namanya, dipelajari betul-betul ya untuk HACCP, GMP, eee, SSOP seperti itu ya. Kemudian ada beberapa teknik pengendalian mutu. Nah, ini nanti banyak sekali kalau teman-teman nanti bekerja di bidang QC, ini dipraktekkan, gitu ya. Karena kan ini sudah masuk ke ya untuk penerapan ya, ilmu penerapan, jadi ini benar-benar dipraktekkan. Ya saya berikan feedback ya tadi untuk itu, supaya nanti teman-teman itu tidak tidak salah dalam mengisi, seperti itu ya. Intinya kalau misalnya bahaya, ya bahaya itu teman-teman bisa lihat dari kalau bahaya biologi, teman-teman bisa lihat dari, SNI. Tapi ada juga yang misalnya, kalian misalnya tidak tidak menemukan nih, "Oh produk ini kok nggak temukan." Kalian bisa tulis ya, bahaya-bahaya biologi itu Salmonella, E. coli, apalagi sih biasanya kalau bahaya inti itu? Salmonella dari feses, E. coli, coliform, dan misalnya kalau dia produk-produk perikanan ada Staphylococcus, misalnya kayak gitu. Staphylococcus aureus. Nah, jadi ada 4 ini kalau misalnya memang teman-teman tidak menemukan SNI-nya, gitu. Intinya seperti itu, ya. Nah, yang bahaya ini intinya bisa kita reduksi bahayanya sebetulnya pada saat pemasakan ketika suhunya sudah tinggi. Tapi yang tidak bisa kita kendalikan adalah toksinnya, jika sudah ada toksin. Makanya penerimaan itu betul-betul dipastikan ya, makanya penerimaan itu biasanya dipastikan, tidak ada kontaminasi di sini dan di sini penerimaan biasanya menjadi CCP ya.
Entah nanti penerimaan itu kaitannya dengan CCP kimia atau CCP yang mikrobiologi untuk bahan-bahan yang tadi ada kontaminasi ya. Baik itu nanti sayuran ya ada CCP-nya karena kan sayuran itu kan dia berkaitan dengan tanah. Nah, ada E. coli di sana, ada coliform gitu ya kalau ada dia kontaminasi dari situ. Gitu ya. Kemudian daging-dagingan, daging ayam seperti itu ya ada pastinya ini ya di bagian penerimaan pasti itu harus menjadi CCP. Ikan juga gitu. Karena di sini menentukan kalau misalnya dari penerimaan aja kita sudah jelek, bahan yang diterima jelek, nah ini nanti ke belakangnya produknya akan ini bau seperti itu ya. Bau kemudian ada toksinnya itu yang menyebabkan keracunan. Ya, kenapa yang banyak sekali kejadian-kejadian itu ya karena dari penerimaannya bahan yang sudah diterima aja itu sudah tidak kita lakukan pengendalian di situ. Gitu ya. Oke, clear ya. Intinya secara umum seperti itu, ya. Kemudian di produk akhir itu kita harus lakukan adanya pengendalian terkait dengan metal, logam, gitu di produk akhir. Misalnya di bagian pengemasan, setelah dikemas kemudian kita lakukan pengendalian terhadap logam. Kenapa? Biasanya kalau ini kan terbawa pada saat masak, ya. Selama masakan itu bisa saja terjadi, sehingga perlu dilakukan pengendalian terhadap logam, gitu ya. Nah, kemudian secara cepatnya mungkin saya kasih ini ya. Kalau untuk penerimaan biasanya ini yes, no, yes, no. Oke. Jadi ada dua pertanyaan yang dianggap sebagai CCP, yaitu yes, ya tidak, dan ya. Itu adalah CCP. Clear ya? Ya tidak, kemudian ya. Kalau ya tidak biasanya ada di penerimaan. Penerimaan bahan itu ya tidak. Kemudian kalau untuk ya, itu biasanya ada di penggorengan atau penyimpanan beku untuk beberapa produk. Kemudian untuk penyimpanan, misalnya untuk pengemasan, ya itu ya tidak, gitu ya. Untuk di Karena kan kalau pengemasan sudah tidak ada lagi pengendalian selanjutnya ya untuk metal detektor tadi gitu. Itu ya tidak sehingga menjadi CCP. Gitu, itu intinya. Nah, mungkin saya ada beberapa proses-proses yang mungkin nanti bisa kita justifikasi ya untuk CCP atau tidaknya itu dari seberapa seberapa tinggi kontaminasi yang ada di dalam proses itu. Saya bicara misalnya mengenai ini kan kalian prosesnya adalah proses produksi untuk proses apa namanya di industri. Tapi misalnya kalau dia case-nya adalah kayak misalnya dapur gitu kan. Kan dapur itu yang umumnya adalah dia menerima bahan kan, baik itu bahan daging maupun sayur-sayuran. Kemudian dicuci, dimasak, ditiriskan atau seperti apa ya. Terakhir adalah dia tidak kemas ya, tapi dia ini di porsi-porsi ini tuh menjadi kecil-kecil ya, menjadi beberapa eh, beberapa beberapa ompreng ya. Nah, tahap terakhir di pengomprengan lagi. Di pemorsian ini, itu menjadi CCP, gitu ya. Selain tadi ada penerimaan, ada pemasakan ya. Pemasakan ini untuk daging maupun untuk tempe misalnya, untuk sayur-sayuran, untuk nasi gitu ya. Ini menjadi CCP. Nah, terakhir adalah pemursian karena dia yang banyak sekali terkontaminasi bisa jadi ya dari pemursiannya itu. Karena sesuatu yang kita bisa kendalikan biasanya kita panasin ya. Tapi kalau misalnya itu kan pemursiannya tidak dilakukan dengan cepat, tadi contohnya di sini juga maksimal adalah 2 jam misalnya gitu. Nah, itu bisa menjadikan CCP karena dia suhunya sudah turun. Ini sudah suhunya itu menjadi suhu yang ideal untuk pertumbuhan mikroba gitu ya, mikroorganisme. Seperti itu ya, untuk bakteri patogen lah intinya seperti itu. Oke? Clear ya? Gitu. Nah, ketika dia sudah dikemas misalnya sudah tidak ada kontaminasi ya aman gitu. Ada satu lagi yang menjadi kritis juga, air. Air itu kalau tidak kita kendalikan, maka di sana mungkin bisa terjadi ada kontaminasi E. coli atau coliform. Nah, ini digunakan untuk mencuci misalnya. Nah, kalau pencuciannya ini nanti tidak kalau di kalau di dapur itu bisa
setelah pencucian itu ada pengeringan pada suhu 60 derajat Celcius. Nah, itu bakterinya bisa ini bisa apa namanya? Bisa bersih lah, bisa mati gitu ya. Tapi kalau kondisi misalnya seperti UMKM yang lain setelah setelah dicuci gitu kan, dikeringkan, nah kondisi pengeringannya seperti apa? Asalkan dia kering ya, kering gitu ya, itu tidak menjadi itu bisa apa ya, bisa kita apa ya itu bisa intinya bisa bisa kita katakan aman. Tapi perlu juga kita validasi dengan uji lab, dengan swab ya, di-swab aja alatnya, kemudian kita lakukan pengujian, gitu. Sesekali bisa dilakukan seperti itu, ya. Kecuali kalau dengan pengeringannya ada ditempatkan di suatu alat yang dia suhunya 60 derajat, gitu kan. Itu, itu bisa dikatakan ya aman gitu ya, sampai dia kering, gitu. Nah, menjadi nggak aman ketika apa? Ketika misalnya dikeluarkan dari alat, tapi tidak menggunakan ini, sarung tangan, gitu ya. Kenapa ya? Karena kan tangan manusia juga ada mikrobanya. Nah, itu kalau, kena ke tangan misalnya, ya kontaminasi lagi gitu ya. Itu intinya. Jadi ada beberapa, eee, kalau untuk proses-proses yang lainnya ya kita anggap aja tidak kritis, intinya gitu. Ya, tapi perlu perlu decision lebih detail lagi ya, gitu. Kayak misalnya penirisan minyak, ini betul, tidak kritis ya. Kemudian ada lagi dia pemanasan, penggibasan tepung, ini tidak kritis, ini sudah tepat ya. Tapi untuk beberapa titik itu tadi pasti menjadi CCP, ya pasti menjadi TKK di sini. Oke, itu yang perlu teman-teman ketahui. Jadi jangan nanti, ketika mengerjakan HACCP gitu ya, teman-teman tidak paham sama sekali, padahal ini adalah harian kita ya, hari-harian, ya kita berkecimpung dengan ini, gitu. Tidak semua bisa ya, tidak semua bisa untuk secara tepat membuat HACCP, karena kadang-kadang ada yang terlalu detail gitu. Itu salah, ya kalau gini, bukan terlalu salah. Kadang-kadang ada yang detail, tapi akhirnya dia, eee, esensi dari HACCP HACCP itu kan tindakan pencegahan. Tindakan pencegahannya harus bisa dilakukan dengan cepat. Nah, untuk tindakan validasi itu bisa kita lakukan dengan ini mungkin saya berikan contoh ya. HACCP. Oke, ini ada validasi batas kritis. Saya di ini aja ya. Validasi batas kritis. Oke. Yang di ini contohnya, bentar saya share screen. Oke, ini contohnya. Ada yang untuk validasi ya, ini kan terakhir ya, biasanya validasi itu ada di tahap terakhir atau verifikasi tadi. Nah, verifikasi itu ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk benar-benar menjamin bahwa di titik kritis itu tidak ada kontaminasi, gitu. Oke. Dan nah, salah satu contohnya ada dengan seperti ini ya. Ini tahapan CCP-nya, pemasakan, pengeringan, pemasakan, dan penyimpanan kering, dingin gitu ya. Ini bahaya yang dikendalikan. Nah, batas kritisnya batas kritis untuk proses-proses ya. Nah, parameter pengendaliannya apa? Jadi untuk parameter pengendalian itu adalah sesuatu yang bisa kita lakukan supaya teruji bahwa bahaya-bahaya ini dapat kita kendalikan gitu. Dapat kita reduksi intinya seperti itu ya. Dapat kita ketahui. Nah, bisa dengan menggunakan uji laboratorium. Nah, beberapa ini kemarin ada yang mengisi contohnya apa ya? Ya dilakukan uji kimia dan lain-lain itu kan seperti itu ya. Nah, ini contohnya gitu ya. Validasinya dengan apa ya supaya kita bisa memastikan bahwa di bahaya biologinya tidak ada, kita harus lakukan uji laboratorium gitu ya. Oke, ini contohnya untuk validasi batas kritis. Kemudian ada lagi yang mungkin saya perlu ini juga.
pemantauan misalnya. Ini pemantauannya sesuai dengan HACCP ya. Oke, pemantauan ini apa di mana. Nah, pemantauan ini misalnya saya contohkan di pemecahan telur. Ini CCP ya. Karena di sini ada ini. Nah, pemantauannya bagaimana dia menjaga produknya di bawah 10 derajat. Gitu. Walaupun di sini bahaya signifikannya adalah E. coli gitu kan, batas kritisnya negatif gitu kan. Tapi bagaimana cara supaya kita dapat lakukan itu dengan cepat di lokasi. Intinya gitu, ya. Ada yang menyatakan bahwa di sini misalnya pemasakan, bahayanya adalah E. coli dan lain-lain. Batas kritisnya sesuai dengan SNI ya, lebih dari apa. Nah, ada yang mengatakan seperti itu kadang-kadang. Jadi batas kritis E. coli maksimal berapa, batas kritis coliform berapa, salmonella berapa. Padahal di sini adalah CCP-nya pemasakan. Ya gitu. Nah, batas kritisnya supaya pada saat pemasakan ini tidak ada di E. coli dan lain-lain gitu kan. Batas kritisnya apa? Kita pendekatannya dari kecukupan proses produksi, sesuatu yang bisa kita lakukan dengan cepat. Bukan dengan batas kritisnya misalnya dengan E. coli 0 derajat, E. coli negatif, coliform sekian sampai sekian, kemudian ALT sekian sampai sekian, misalnya gitu. Ya. Nah, kalau batas kritis seperti itu, apa yang harus kita laksanakan? Apa di mana frekuensi bagaimananya? Akhirnya kita pendekatannya pada uji mikrobiologi. Padahal itu yang dilakukan ada 3 hari. Udah masakannya sudah basi. Gitu. Ya. Intinya seperti itu. Makanannya kalau kalau misalnya kita di apa misalnya apanya adalah mikroba apa pengujian mikroba misalnya gitu. Ya udah masakannya sudah terlanjur basi ya udah nggak bisa lagi digunakan. Seperti itu ya. Kadang-kadang ada yang melakukan seperti itu. Contohnya lagi misalnya di pengemasan. Yang bahaya kita kendalikan adalah E. coli. Nah, di sini nanti batas kritisnya adalah misal E. coli maksimal berapa 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 gitu misalnya ya. Nah, dengan apa ujinya? Gitu. Dengan uji mikrobiologi ya kurang tepat ya. Kalau di sini kalau ini desisinya adalah di pengemasannya. Gitu. Termasuk di sini pengemasan ada metal. Metalnya harusnya negatif. Di sini harus dengan metal detektor. Kalau di sini pengemasan, tidak ada kebocoran kemasan, ya di sini secara visual. Gitu. Kalau misalnya tidak tindakan pencegahan atau tindakan pencegahannya gimana? Kalau misalnya memang ternyata ada produk yang kemasannya bocor, ya dia harus diproses ulang, dimasak lagi. Gitu. Ya, dan SOP untuk pengecekan kemasan harus tepat. Gitu intinya. Oke ya, clear ya. Ini harian kita sehari-hari nantinya untuk teman-teman semua setelah apa namanya yang berkaitan langsung yang sangat kita gunakan lah pada saat nantinya. Jadi benar-benar harus dipahami. Ya, bukan karena ini harus menjadi kompetensi teman-teman nanti untuk ujian, tidak hanya itu, tapi untuk lebih ke depan lagi gitu ya. Untuk lebih apa ya, pemakaiannya lebih jangka panjang seperti itu ya untuk teman-teman nanti yang bekerja di bidang pangan. Gitu. Kalau di bidang produksi ya pasti harus juga ada terkait seperti ini, harus paham, oh ini CCP-nya salah nih gitu kan. Itu misalnya ya. Oke, ada pertanyaan silakan. Oke, saya rasa cukup ya untuk teman-teman semua. Tolong dipahami terkait dengan HACCP. Tidak hanya HACCP ya, HACCP dan cara membuat SOP, intinya gitu ya. Karena itu hari-hari kita. Seperti itu. Ya, kompetensi dasar untuk QC itu. Oke. Mungkin itu saja apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nanti saya buka absennya ya. Apa nanti silakan untuk divalidasi seperti itu. Baik, saya tutup. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sama-sama. Kasih Ibu. Sama-sama.